Mari kita sama-sama ya, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, timah, termasuk kami juga ada dari perguruan tinggi ya. Itu kita dalam tanda petik ya tadi saya bilang kita buka lembaran baru untuk tata kelola pertimaan ini, penegakan hukum jalan. Harapan kita kan tentu on the track gitu kan ya, sehingga betul-betul penegakan hukum ini sesuai. Lalu yang kedua ya harapan kita kan dengan tata kelola yang baik ya tentu tadi bisa lebih luas aksesnya dengan melibatkan koperasi, melibatkan BUMDes misalnya atau BUMD, dan itu akan memberdayakan di tingkat di level daerah sampai ke level desa. Yang ketiga ya tentu dengan menambang secara legal tadi masyarakat akan safety kan, safety kemudian aman, kemudian juga ya kita tentu pengen kesejahteraan yang dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, pembaca setia Bangka Pos. Hari ini kita agak sedikit diskusi lebih berat karena yang hadir juga berat, saya sendiri berat, kemudian ada juga Prof. Dr. Dwi Haryadi SMA, yaitu Guru Besar Ilmu Hukum Pertambangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih ya. Yang sudah diundang. Betul, karena baru aja meraih profesor ya, di UBB dan khusus untuk pertambangan juga. Hukum pertambangan. Nah, cocok ya. Karena hari ini Tribuners kita akan membahas tentang di balik kilau timah, oligarki, izin dan luka di tanah Bangka Belitung. Jadi karena kita tahu, kita juga sudah dapat informasi soal bahasanya adalah 300 triliun yang sempat masuk pengadilan di Jakarta. Dan hari ini juga kita kedapatan ada Satgas yang mencoba menangani tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung. Terakhir ada Super Puma di Bangka Tengah, Prof. Dan hasil juga sudah kita tahu ada triliunan juga ternyata yang walaupun sudah ada persidangan, walaupun sudah ada penegakan hukum, tapi masih ada aja penyelundupan, kemudian ilegal di Bangka Belitung sendiri, Prof. Nah, mungkin Prof, kalau boleh kita tahu, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan atas upaya-upaya ilegal pertambangan timah di Bangka Belitung sendiri? Kalau bacaan Prof sendiri. Iya. Tentu kalau kita bicara timah, ya memang kan selama ini ada dua lah statusnya ya, ada yang ilegal, ada yang legal, gitu ya. Nah tentu kalau yang legal ya kan keuntungannya tentu karena dia bayar pajak, bayar royalti dan sebagainya ya tentu balik ke negara dan balik lagi lah ke daerah seperti itu ya. Nah tapi kalau yang ilegal ini ya tentu kalaupun yang diuntungkan ya memang masyarakat penambang mungkin bisa menambang secara langsung gitu ya. Tapi keuntungannya saya pikir ya yang paling besar mendapatkan itu ya mereka-mereka ada di belakang penambang ini, misalnya oknum-oknum yang terlibat misalnya ya, atau juga termasuk mungkin dalam tanda petik ya kita mungkin menyebutnya cukong atau apalah istilahnya ya, yang kemudian memanfaatkan kondisi ya di mana menambang misalnya di entah itu dalam iup atau di luar iup, tapi yang jelas mereka nggak punya iup misalnya, tapi kemudian memanfaatkan. Sementara ada dampak kerusakan lingkungan, ada dampak kerugian negara ya karena tidak membayar pajak dan royalti, yang itu kemudian ya akhirnya berdampak bagi kita di daerah gitu kan, yang secara langsung merasakan kerusakan lingkungan, sekaligus juga tentu ya tidak ada konversi dari sisi keuntungan negara melalui pajak dan royalti misalnya. Bisa diperjelas maksudnya cukong ini kan, jadi disebut cukong penikmat sejati timah di Bangka Belitung kan? Ya artinya begini, jadi ketika pihak-pihak yang tadi ya, yang kemudian misalnya membeli timah dari masyarakat secara ilegal gitu ya, ya tentu kan ini yang harus menjadi, menurut saya ya, kalau saya itu selalu mengibarkan tambang timah itu dari hulu ke hilir, gitu ya, dari hulu ke hilir. Nah, maksud saya masyarakat penambang ini kan selama ini ya kesannya akhirnya jadi kayak memang sengaja dibiarkan saja, didesain untuk terus menambang gitu kan ya.
Tapi kemudian mereka kalau kemudian ada razia, kalau kemudian ada yang kecelakaan kerja, kan nggak ada yang bertanggung jawab. Ya. Ya. Tapi kemudian hasil timah mereka dijual ya kepada orang-orang yang kemudian memperjualkan itu lebih mahal, bahkan mohon maaf misalnya sampai diselundupkan ke luar negeri yang tentu harganya bisa berkali-kali lipat gitu kan. Nah, maksud saya inilah yang harusnya menjadi target dari Satgas misalnya gitu ya. Jadi maksudnya kita mengejar yang besar-besar, jangan mengejar yang kecil-kecil yang dari penambang masyarakat. Kalau penambang masyarakat itu jelas paling mudah lah kita ininya, misalnya ketika ada rakyat masyarakat BTI, tinggal ditanya ada nggak izinnya, pasti nggak ada misalnya. Yang paling mudah sekali pembuktiannya. Tapi justru yang ingin kita kejar itu misalnya apakah dia yang memang punya IUP atau mungkin IUP itu dimanfaatkan kemudian artinya dia menerima IUP timah dari IUP yang lain misalnya. Jadi kalau dalam undang-undang minerba itu kita sebut dengan mining laundering. Jadi ada juga mining laundering gitu ya. Nah, apa itu boleh jadi mining laundering ini ya tadi dia misalnya memberi atau menampung ya mineral-mineral atau timah-timah yang tidak berasal dari IUP-nya. Tapi dia tampung. Jadi dia misalnya begini, Bang. Ada IUP A, IUP B. Nah, perusahaan si IUP A ini, pemilik IUP A ini dia membeli timah dari IUP B karena dia nggak melakukan operasi apa-apa. Tapi karena dia punya IUP seolah itu dari lokasinya misalnya seperti itu. Seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Ya, kayak gitu. Dia menambang, dia sudah punya IUP, tapi dia nambang di IUP yang lain gitu kan. Atau tadi masyarakat nambang di sana dijual, mungkin harganya selisih lebih tinggi misalnya. Kan? Kalau masyarakat sih pasti mau yang harga yang tinggi kan. Ya. Kacamata Prof sendiri, cukongnya dari dalam atau cukong luar yang bermain di Bangka Belitung? Ya, saya pikir ya memang ini tentu tugas penegak hukum lah ya untuk bisa membuktikannya ya. Karena mereka punya kewenangan ya untuk melakukan penyelidikan ya. Karena APH di kita kan punya kewenangan itu untuk kemudian toh misalnya terbukti lah kalau kasus yang 300T misalnya itu kan sudah clear ya, sudah clear. Ya di sana kan oknum yang terlibat itu mulai dari yang di BUMN juga ada yang masukkan ya, yang dari swasta juga ada gitu kan, termasuk bahkan dari pusat juga ada gitu ya. Bahkan melibatkan misalnya siapa tuh yang perempuan itu yang temannya Harvey Muiz itu kan juga maksudnya ini lingkarannya itu dari lokal sampai ke pusat gitu ke Jakarta gitu kan. Artinya timah ini juga ternyata magnetnya nggak hanya maksudnya masyarakat penambang yang meninggal. Betul, bukan hanya masyarakat Bangka Belitung. Tapi juga dari luar pun magnetnya sangat tinggi kan kalau kita lihat yang terlibat sampai berapa puluh orang yang menjadi tersangka dan sudah inkrah kan putusannya oleh pengadilan. Maksudnya Prof itu mungkin bisa jadi nggak hanya di Jakarta ya, atau mungkin keluar juga? Oh iya, saya pikir kalau kita mencermati selama ini kan beberapa kasus misalnya upaya penyeludupan misalnya itu kan sampai ke luar ya, maksudnya nggak keluar Indonesia ya, sampai ke negara-negara tetangga juga gitu kan. Dan suku-sukunya sih menurut saya, makanya Satgas ini kalau saya sih harapannya juga mampu tadi kan seperti yang Pak Prabowo minta itu menutup semua celah penyeludupan kan. Iya, semua celah penyeludupan karena kita daerah geografisnya kepulauan kan. Jadi memang sangat rawan untuk itu dan harus memang ada langkah ya, artinya di samping sebenarnya sih kita berharapkan di tingkat lokal juga ketat gitu kan ya. Tapi kalau kemudian butuh support dari pusat ya akhirnya mau nggak mau, misalnya kayak terakhir misalnya ada Puma yang harus sampai ke sini gitu kan ya. Iya. Jadi kalau memang harus butuh support dari pusat ya, kalau emang kita ingin serius memperbaiki tata kelola penambang kita ya maksudnya ya semua power harus dikerahkan berarti. Nah, menurut Prof sendiri kenapa kemudian penambangan ilegal ini begitu seksi di Bangka Belitung, terutama timah? Ya sebenarnya sih panjang ya kalau kita mau cerita tentang asal mula penambangan timah ini ya, yang dulu sejak di tahun awal-awal reformasi misalnya di satu timah yang awalnya strategis jadi nggak strategis gitu kan ya, sehingga itu dianggap peluang oleh pemerintah daerah yang akhirnya di mana kita juga lagi krismon ya. Artinya masyarakat butuh sumber ekonomi. Nah akhirnya tambang inilah yang kemudian dianggap kemudian, dan selama ini juga kebijakan di era Orde Baru kan itu sentralisasi gitu ya, hanya PT Timah sama PT Kobatin kan waktu itu yang bisa mengeksploitasi timah, sementara masyarakat aksesnya sangat terbatas. Nah jadi memang sudah complicated sih kalau kita bicara awal mulanya. Jadi ada semacam juga dendam sejarah misalnya kalau kita bilang ya, artinya masyarakat Bangka Belitung selama ini nggak bisa menambang, tambah krisis moneter saat itu, akhirnya ya
marak sekali terjadi di segala kampung. Bahkan mohon maaf, misalnya yang tadinya profesinya pekebun atau petani bergeser jadi penambang, yang tadinya nelayan jadi penambang juga gitu. Dan itu terjadi sampai dengan hari ini gitu kan, sampai dengan hari ini. Dan ketergantungan kita kepada tambang ini kan, hasil riset saya itu dengan teman-teman itu dari sekitar 350 kami wawancara dengan penambang itu ada 50%-nya itu bergantung, artinya dia nggak punya pekerjaan lain. Iya. Jadi 50% itu dia bergantung dengan penambang. Dia tidak ada alternatif pekerjaan yang lain. Gitu ya. Nah, yang repotnya lagi, memang ini kan persepsi penambang ya. Misalnya kami tanya, penambang itu harus berizin apa enggak? Mereka ada mengatakan bahwa kalau tambang rakyat itu nggak harus berizin. Nah, itu ada persepsi seperti itu. Nah, nggak tahu persepsi ini apakah memang mereka dari gagasan alam pikir mereka, atau maksudnya ini ada juga yang mendesain gitu ya. Desain. Pokoknya udah dimiliki rakyat udah. Ya, gitu kan. Nah, ini kan menurut saya sesuatu yang nggak pas ya. Betul, ya kalau kita berkaca ke pasal 33 Undang Dasar misalnya, bumi ada sebenarnya dikuasai negara tapi untuk masyarakat gitu kan. Tapi partisipasi yang dimaksud dari Undang-Undang Minerba tentang partisipasi masyarakat itu bukan berarti kemudian menambang tanpa aturan gitu kan, ya tetap menambang itu harus ada aturannya, walaupun di tanah sendiri bahkan gitu ya. Ini kan seringkali karena di tanah sendiri tambang ya. Oke, ini tanah sendiri tambang Anda juga ditambang. Dan menurut Prof sendiri, kalau dari berarti kan penambangnya, ya. Apakah faktor lain yang kemudian ini kok sampai penyelundupannya besar-besaran? Jadi kalau sudah ilegal, kemudian diselundup juga besar-besaran. Apa faktor yang kemudian ini besar? Ya menurut saya kalau masalah penyelundupan besar-besaran itu ya tentu nggak mungkin masyarakat yang melakukan ya. Betul. Artinya masyarakat ini kan pasti hanya mensupport istilahnya bahan bakunya lah ya, gitu ya, bahan baku untuk timahnya, pasir timahnya. Tapi kemudian itu sampai ke kapal besar di tengah sana misalnya, sampai kemudian keluar, itu kan nggak mungkin masyarakat gitu kan. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang memang terlibat di belakangnya. Ya tentu kita juga sebenarnya tadi kita berharap semua celah pintu-pintu di kepulauan kita ini, kepulauan ya harusnya bisa ditutup kan. Entah itu mulai dari pelabuhannya misalnya, atau ya tadi kalaupun dia pakai pelabuhan-pelabuhan tikus misalnya yang di tempat lain yang minimal pengawasannya, artinya memang armada laut kita yang juga harus dioptimalkan gitu kan, untuk bisa mengawasi. Risetnya Prof sendiri dari 350 orang ini, mereka menambang secara ilegal, barang ini dijual ke siapa atau diserahkan ke siapa? Ya mereka nyampaikan sih nyebutnya ya bisa disebut kolektor ya, atau bos lah gitu, karena mereka punya bos katanya gitu kan. Oh, jadi masing-masing penambang ada bosnya? Ya, jadi mereka sudah punya tempat di mana mereka akan menjualnya gitu kan. Jadi artinya mereka ini nomaden juga kan, nomaden ya, berpindah-pindah. Tapi mereka sudah punya sebenarnya istilahnya pasarnya itu ke siapa karena mereka akan jualnya gitu. Bosnya itu berarti banyak kan, atau hanya cukup misalkan saya yang punya bos 3 atau saya cukup 1 bos saja? Mereka lagi-lagi tergantung harga juga, Bang. Oh, oke. Berarti ada masing-masing bos dengan harga yang berbeda. Ya, bisa harga yang berbeda. Kadang-kadang juga tergantung tingkat maksudnya lokasinya juga gitu kan ya, kesulitan lokasinya gitu. Jadi memang tapi prinsipnya mereka sudah punya jaringan-jaringan gitu ya, untuk kemana saja akan melakukan penjualan hasil yang mereka dapat hari itu misalnya gitu kan. Kadang mereka mau cash and carry kan. Iya, cash and carry. 350 orang yang di riset tuh ada di Bangka Belitung. Bangka Belitung kita ada perwakilan per kabupaten gitu, kita bikin areanya. Nah, itu bagaimana Abang bisa nembus ke mereka, karena kan ini penambang ilegal sebenarnya. Enggak, mereka ada di mana-mana, Bang. Oke, jadi mereka tetap mengaku sebagai penambang ya, bukan penambang ilegal. Ya, enggak, gini kan kita datang ya, kita tanya, ya macam-macam sih, beragam jawabannya kan ya. Misalnya berizin enggak? Kami nggak berizin. Oh, tapi kami bos kami punya izin misalnya kayak gitu kan. Itu juga macam-macam, jadi memang pendapatnya macam-macam. Nah, 350 orang yang Abang riset Bangka Belitung itu, tadi kan bisa juga bosnya masing-masing dengan harga yang berbeda. Ada kewajiban nggak misalkan mereka sehari itu harus setor berapa ke bos ini? Setahu saya mereka mengatakan sih sesuai dengan yang mereka dapat aja. Jadi kan mereka dari pagi sampai sore kan maksimal sudah yang mereka dapat ya itu. Tapi kan maksudnya sebarannya maksudnya kan juga banyak kan ya. Sebanyak kan banyak. Dan memang kami memang nggak bisa menjangkau semua titik sih ya. Karena kita juga terbatas SDM kita untuk
Karena kita juga memerlukan mahasiswa waktu itu. Ya. Mahasiswa yang turun ke para penambang ini juga. Oke, Prof nggak ikut ke bawah? Ikut juga, Oh, ikut juga, tapi nggak semua titik. Oke. Ketemuannya Prof sendiri, satu penambang misalkan Odal dari pagi sampai sore, itu dapat berapa kaleng? Kalau pas itu 2 sampai 3 ya. Tapi untuk kan mereka bisa berkelompok tuh. Betul. Ada yang 2, ada yang 3, tergantung titik-titiknya juga. Jadi memang ya fluktuatif sih katanya hasilnya per hari itu gitu. Tapi itu juga tergantung tempatnya. Kadang-kadang tempatnya kan dulu sudah dikerjakan orang. Iya. Oh, jadi sudah digali orang. Ada juga digali lagi karena di situ dapat kan mereka juga menambangnya kadang-kadang juga macam-macam caranya kadang-kadang ketika di sana rame ke sana gitu kan dapat info apa gitu. Atas perintah atau mereka intuisi sendiri atau bergerak sendiri? Ya kalau yang mereka bilang sih ya karena mereka kan butuh pekerjaan itu ya mereka dapat informasi di sini ada barang nih, ada timah ya datang nanti gitu kan seminggu di sana kalau udah ada lagi pindah lagi misalnya gitu. Memang nomaden mereka ini ya. Oke. Berapa penghasilan mereka rata-rata per harinya? Kalau persisnya karena mereka ini kan sesuai dengan harga hari itu juga Bang. Sesuai dengan hari itu harganya berapa misalnya dihargai timah mereka gitu kan oleh si pembelinya. Temuan terbesar Abang berapa? Angka persisnya ya. Kalau pas yang itu sih dia di hari itu karena dapat sekitar 2 sampai 3 itu kan waktu itu masih kalau nggak salah waktu itu ya harganya itu masih sekitar 90-100 waktu itu per kaleng per kilo per kilonya per kilo iya itu di tahun berapa ya karena kan saya bukan baru-baru memang tapi sudah berapa ya? 2015 sampai 2022 di antara itulah ya. Iya. Artinya ada 2 sampai 3 kaleng kilo yang diserahkan ke bos. Berhenti di teman-teman penambang atau Abang juga nyari juga ke bos-bosnya? Kami stop di penambang karena risetnya di penambang. Jadi riset di penambang, kemudian apa dampaknya buat mereka ketika itu menjadi pilihan hidup mereka sendiri, Bang? Jadi begini, misalnya kalau kita bicara karakteristik penambang ya yang kami lakukan riset itu penambang tingkat pendidikan misalnya itu rata Bang. Rata maksud saya itu rata itu 30% itu SD, 30% SMP, 30% SMA rata-rata tingkat pendidikannya. Jadi tingkat pendidikannya emang ada sarjana tapi nggak nyampe 0, sekian persen saja dari 350 itu. Nah kalau motif mereka menambang ya tadi hampir 50% mereka nggak punya pekerjaan lain selain menambang. Sementara sisanya mereka memang punya lah pekerjaan lain. Punya warung misalnya, mereka juga sekaligus petani juga, sekaligus juga nelayan juga atau yang lain. Tapi mereka maksudnya tetap saja penambang ini dianggap sebagai pekerjaan profesi utama lah begitu. Karena tadi hasilnya kan akan dianggap lebih banyak ya dibandingkan misalnya selain berkebun dan sebagainya yang memang butuh waktu kan kalau itu kan ya maksudnya kalau ini kan sehari dapat langsung Iya, langsung dapat ya 100.000 misalnya. Kalau 3 kilo berarti kan 300.000. Dan itu bagi mereka yang berpendidikan SD, SMP, SMA sudah besar berarti. Sudah besar untuk kebutuhan hidupnya sudah cukup. Sudah cukup lah bagi mereka. Di Bangka Belitung, Bang. Kalau hanya kan tergantung lagi dia berkeluarga apa enggak misalnya. Iya. Kebetulan kan kami menemukan tuh ada sudah berkeluarga, ada yang masih bujang, ada ini. Jadi emang tergantung dari kebutuhan hidup mereka juga. Tapi kalau yang bujang ya cukup Bang. 100.000 ya sehari ya 300 kalau 3 kali gitu. Oke, menurut Abang setelah riset dari para penambang ini apa riset yang boleh dilakukan oleh UBB sendiri? Ya memang tentu kan kita selain riset juga ada kegiatan pengabdian misalnya ya. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat misalnya ya, walaupun memang tidak mudah ya kadang-kadang karena tadi ketika kita bertanya misalnya apakah tidak ada pekerjaan lain ya karena ada rasionalitas juga masing-masing misalnya jadi penambang itu punya rasionalitas misalnya apakah akan tetap menambang terus-menerus ya kalau memang ini dan karena pekerjaan ini nggak semangat mudah, maksudnya nggak butuh skill misalnya, nggak perlu skill tertentu, nggak perlu sertifikasi apapun misalnya untuk bisa menambang gitu kan ya. Lalu yang kedua ada juga yang berpandangan bahwa ya ini kan memang anugerah Tuhan. Barangnya ada di kita, sumber daya alam kita, jadi kita gali lah, kita
kita ambil, kita manfaatkan, gitu kan. Ada juga misalnya rasionalitas soal izin misalnya tadi. Kenapa Pak nggak berizin? Yang lain juga nggak berizin misalnya tadi ya. Ngapain kami berizin misalnya. Jadi itu apa namanya, kalau di teori kriminologi itu istilahnya apa namanya, bahwa kejahatan itu dipelajari, jadi ya belajar dengan yang lain. ada teorinya tuh Bang. Jadi kejahatan itu dia melihat dari pengalaman orang banyak gitu kan. Kalau orang banyak kemudian dianggap tidak berizin, ya kami ngapain capek-capek ngurus izin. Tapi emang yang paling rasional tuh yang tadi saya bilang Bang. Jadi Bang, ini apa namanya, tamara itu tidak harus berizin. Kalau perusahaan harus berizin katanya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Sehingga artinya mereka itu melakukan aktivitas itu ya aktivitas biasa aja. Kami nambang ya udah gitu aja gitu. Nah, Abang lihat ketika tadi bicara soal izin di IUP sendiri, izin usaha pertambangan di Bangka Belitung terutama kasus timah, ini sebenarnya transparan atau enggak? Sehingga dibilang bos saya punya izin, saya enggak tahu ada izin atau enggak. Sebenarnya transparan nggak sih soal IUP? Sebenarnya kalau IUP itu kan dia macam-macam model ya. Ada IUP, ada IPR, sebenarnya ada IUPK gitu kan. Kalau IUP kan pasti punya perusahaan lah, ya, karena dia memang luasannya juga berbeda ya dengan IPR ya. Nah sejauh sekarang ini kan perizinan ini kan sentralisasi ya, sentralisasi ke pusat gitu kan ya. Sebenarnya dulu kan sempat Undang-Undang 4 2009 itu kan ada desentralisasi, sudah dibagi tuh couplingnya sesuai dengan wilayah kan, kabupaten, bupati, provinsi, gubernur, pusat di SDA, kalau dia lintas provinsi pusat misalnya gitu kan. Nah lalu kan ditarik tuh, ditarik ke provinsi lah, terakhir ditarik lagi ke pusat, walaupun bisa didelegasikan. Cuma kan yang didelegasikan ternyata yang non logam gitu kan ya, non logam. Nah tapi ini PR kan sudah coba di ada Kemen SDM itu tentang IPR, cuman implementasinya di kita ini mungkin kita Indonesia belum harus didorong terus kayaknya. Didorong terus. Memang tapi tetap aja Bang, itu juga ya makanya kan terakhir seingat saya itu ada ini ya, ada dari Pak Gubernur, kemudian juga ada dari PT Timah gitu. Intinya kan mendorong melalui koperasi ya. Betul, yang terakhir ya. Koperasi Merah Putih itu ya, harapan saya sebenarnya sih ini jadi jalan terbaik lah ya untuk masyarakat. Karena kalaupun IPR kan masing-masing ya agak repot ya. Menurut saya kalau memang kalau di bawah koperasi mungkin akan lebih terkelola dengan baik. Kemudian juga maksudnya masyarakat tinggal nambang, nanti koperasi yang akan mengenai manajerial kelolanya, jual beli dan sebagainya. Jadi maksud saya kan supaya pajak apa sih mau masuk ke negara gitu kan. Nah, gitu. Nah kalau ada wacana baru lagi bahwa bukan hanya koperasi, BUMDes juga masih bisa mengelola timah. Bahkan itu bisa jadi persaingan sengit antara nanti BUMDes dengan timah sendiri kalau itu diperbolehkan ya. Apakah itu juga masuk dalam tata kelola timah, terutama soal perizinan ini, Bang? Menurut saya ya, kan sekali lagi kan negara itu sudah mengatur ya di Undang-Undang Minerba itu bahwa BUMN, BUMD, koperasi, bahkan perorangan pun bisa sebenarnya gitu kan. Nah menurut saya sih kalau semakin banyak yang mengelola tapi dalam tanda petik ya tentu yang taat hukum ya, yang taat aturan terhadap lingkungan juga aware gitu ya. Menurut saya malah artinya kan aksesnya makin banyak Bang, makin luas gitu kan ya. Kalau misalnya di satu pintu kan repot misalnya hanya BUMN, tapi kalau itu bisa kita sebar ke, artinya kan justru itu terdesentralisasi dengan luas kan ya. Artinya di BUMDes misalnya yang itu menjangkau langsung ke di masyarakat di daerah gitu kan ya, koperasi dari ke daerah gitu. Jadi menurut saya sih kalau itu malah tata kelolanya artinya aksesnya justru lebih luas menurut saya. Lebih luas dibandingkan hanya satu pintu. Dibanding hanya satu pintu sebelumnya seperti sebelumnya. Nah justru malah tinggal bagaimana profesionalisme, bagaimana transparansi itu tetap terjaga gitu kan kalau dikelola di BUMDes atau dikelola di koperasi gitu kan, supaya masyarakat aslinya lebih dekat menurut saya. Nah Abang lihat sendiri atau profesional lihatnya sendiri penyalahgunaan kewenangan, apakah semakin ketika bahasanya terdesentralisasi itu semakin terbuka atau semakin mengecil penyalahgunaan kewenangan ketika ini sudah disebar ke berbagai kalau menurut saya ya tadi artinya kan gini, kita juga harus menyiapkan betul-betul ya. Maksudnya ada indikator misalnya BUMDes mana yang
memenuhi syarat koperasi, artinya juga ada pengawasan gitu ya, ada pengawasan, lalu makanya profesionalisme yang mengerjakannya dengan baik, sesuai dengan tata aturan, baik itu yang undang pertambangan maupun lingkungan, sehingga ini bisa jalan. Artinya ya kalau saya sih berpikirnya positif ya, jadi kita justru minimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan gitu kan. Terus juga nanti kan pihak desa terlibat mengawasi juga, misalnya dari SDM juga mengawasi mitra-mitra ya, mereka yang ada di di BUMDes atau yang ada di koperasi, tanpa koperasi lah, artinya kan di bawah binaan Kementerian Koperasi misalnya gitu ya, dari pusat. Kalau di sini ada dinas koperasi yang juga terlibat mengawasi. Jadi menurut saya sih artinya semakin meluas, pengawasan pengetatan juga harusnya juga dijalankan. Jadi Prof sendiri lebih menyarankan sentralisasi mungkin di Timah atau desentralisasi ke masing-masing, ada koperasi, ada BUMDes, dan mungkin ada yang lain. Ya, tentu begini kan, kalau sekarang yang punya IUP kan PT Timah misalnya ya, yang dominan ya. Betul. Kita ya, walaupun ada beberapa perusahaan juga punya IUP gitu kan. Nah, artinya kalau kita kondisi existing sekarang gitu ya, nah tentu keberadaan koperasi tadi, keberadaan ini tadi kan ada dua alternatifnya, apakah akan mengajukan IUP sendiri atau berada di bawah mengelola IUP Timah misalnya, atau mengelola IUP perusahaan yang punya IUP gitu kan. Nah, tinggal itu sih menurut saya pilihannya, apakah akan mengajukan IUP sendiri. Cuma kalau mengajukan IUP sendiri kan artinya banyak syarat yang harus dipenuhi. Harus dipenuhi, ditambah lagi ya, maksudnya IUP sekarang juga sudah full lah maksudnya. Sebangka Belitung ini kayaknya mengajukan IUP lagi juga kan harus mengajukan IUP juga, harus dicek dulu ada nggak potensial nggak nih lahannya, ada temunya, ada barangnya apa nggak. Percuma ngajukan IUP kalau nggak ada isinya gitu kan ya. Nah, jadi menurut saya yang existing sekarang berarti kan masyarakat lihat koperasi ini misalnya menjadi mitra-mitra dari pemilik IUP misalnya. Iya. Itu lebih maksudnya lebih transparan, lebih bahasanya apa ya? Untuk tata kelola lebih baik lagi ke depan. Kalau menurut saya iya. Pertama karena lebih luas jangkauannya. Yang kedua ya masyarakat terakomodir kan, terlokalisir, terakomodir. Di siapa nih misalnya koperasi yang bertanggung jawab, misalnya ada 50 orang yang daftar di situ kan, misalnya warga desa itu misalnya. Jadi lebih terlokalisir, lebih terorganisir, dan menurut saya pengawasannya akan lebih mudah ya. Dibanding mereka memegang sendiri-sendiri ya. Ini tidak akan memangkas mungkin kolektor atau siapa kan ketika ini berada mitra Timah misalkan. Ya menurut saya mungkin apa jadi saingannya. Jadi bersaing akhirnya. Oke. Jadi nanti lebih sehat juga ya, ada persaingan juga. Iya, kalau makanya salah satu kelebihan kenapa banyak aktor yang terlibat kan, artinya ada daya saing di sana gitu kan, ada profesionalisme yang bermain gitu kan. Tapi kalau dia sifatnya monopoli kan nggak bisa apa-apa gitu kan. Dibanding misalkan kalau sebelumnya kan ada kolektor, kemudian smelter yang berdiri juga di sisinya PT Timah. Abang lihat apakah yang tadi 5 smelter sebelumnya sudah berkuasa ditiadakan aja, tapi cukup tadi lewat koperasi aja, berarti bahasanya seperti itu ya. Kalau saya kok lebih prepare, maksudnya apa kita buka lembaran baru ya misalnya. Oke. Kita gimana kalau lembaran baru? Kalau lembaran baru gimana? Ya tadi misalnya koperasi, BUMDes tadi ya, yang kita optimalkan lah, ya kan, dengan SDM lokal yang juga kan itu juga artinya menyerap tenaga kerja juga kan, yang lokal. Lalu kalau sekarang kan misalnya penambang ini kan dia otodidak juga ya, otodidak. Keahliannya juga ya ikut gitu. Tapi kan ini kan misalnya di bawah koperasi, di bawah BUMDes tadi, juga di bawah binaan SDM, termasuk PT Timah misalnya melakukan pembinaan kan, artinya penambang ini misalnya dibekali K3-nya, menambang juga dengan tidak diuber-uber APH misalnya, karena razia gitu kan, karena mereka jelas legalnya gitu kan. Jadi intinya kan kita pengen mengakomodir tambang rakyat ini dari yang tadi aktivitasnya itu ilegal menjadi legal gitu kan. Kalau legal kan mereka safety, yang kedua K3 misalnya gitu kan ya, yang keempat lingkungan juga terjaga gitu kan, karena memang dilakukan dengan cara-cara yang benar gitu, teknik pertambangan yang baik kan gitu Bang. Jadi secara undang-undang diperbolehkan ya, kalau tadi lembaran baru tuh diberlakunya di Timah, bikin kemitraan koperasi atau BUMDes. Ya menurut saya kan kemarin juga terakhir Pak, kita udah ketemu kan ya Pak Gub,
Pak Dirut juga kan dengan Kementerian Koperasi misalnya untuk kemudian bersinergi supaya saya sih pengen kita ini mobilisasi penambang itu ke arah yang benar gitu maksudnya, ya ke arah penambang supaya ini ada ruang ya, ada koperasi misalnya ada atau BUMDes itu bisa kita budayakan. Lalu juga untuk kelebihannya tentu masyarakat lokal yang terlibatkan gitu kan ya. Kemudian tadi saya paling ingin itu ya penambangan ini terjamin aktivitasnya. Pertama legal, safety gitu kan. Yang kedua ya sejahtera tentu ya kita pengen kan. Betul. Iya. Jadi para penambang ini adalah anggota koperasi. Ya bisa begitu, kan, bisa begitu bang. Atau ya. Sebagai karyawannya koperasi. Bisa juga. Lebih mana yang kemudian lebih membuat masyarakat lebih sejahtera? Anggota koperasinya atau mungkin dijadikan karyawan atas koperasi atau BUMDes sendiri? Saya pikir kalau tata kelola itu ya bisa jadi karyawannya, bisa jadi anggotanya ya, atau mungkin kan koperasi misalnya ada pengurusnya ya. Nah, pengurusnya kan mungkin mereka punya unit bisnis ya. Ada unit bisnis ini, termasuk mungkin salah bayangan saya sih ada unit bisnis pertambangan misalnya gitu bang ya. Ada mungkin ada sektor pertanian, ada perikanan juga misalnya gitu kan. Nah pertambangan kan salah satu aja sebenarnya kan ya. Jadi misalnya koperasi merah putih. Nah tambang ini kan hanya salah satu unit bisnis aja ya, yang itu kemudian bisa mengakomodir masyarakat penambang. Tapi cuannya lebih besar ke timah kayaknya bang. Jadi kalau menengok tani atau nelayan kan mungkin sebagian kecil. Nah, karena dia sudah jadi anggota koperasi, kemudian ada cuannya besar, pasti unit tambang itu akan digedekan. Bahkan duitnya mungkin digedekan juga di situ. Iya. Ya tergantung nanti kan hasilnya juga. Betul. Tergantung hasilnya. Untuk menyampai ke situ berarti harus ada upaya pembenahan di koperasi di Bangka Belitung. Ya kan dari sisi modal, dari sisi kemudian kecakapan untuk mengadministrasikan semuanya. Perlu kasih detail di seperti itu, Bang? Menurut saya justru dari awal ini harus betul-betul prepare-nya betul-betul di ketat maksudnya ya. Kan saya ingat saya itu kemarin ada 50 ya kalau saya disiapkan ya. Betul. Dan Pak Dirut juga sudah siap gitu kan untuk kemudian mensupport ini gitu kan. Ada kolaborasi antara PT Timah dengan 50 koperasi ini. Nah, menurut saya dari awal itu ini kan kita ingin dalam tanda petik ini lembaran baru gitu ya. Jadi tata kelolanya itu betul-betul memang disiapkan SDM-nya, disiapkan SOP-nya, kemudian misalnya tadi sampai hal detail misalnya soal pembayarannya dan sebagainya itu dari awal tuh supaya clear gitu kan. Jangan sampai nanti udah jalan dalam tanda petik ya ada misalnya ada penyalahgunaan kah atau harga yang tidak cocok nanti misalnya dan sebagainya. Jadi memang dari awal itu ini didesain dengan apik gitu ya, dengan bijak dan tentu juga yang kita pengenkan tentu kemitraan ini bisa membuat masyarakat akses terhadap timah, tapi juga legal, tapi juga lingkungan juga terjaga dan masyarakat juga tetap sejahtera. Abang nggak ngeliat bahwa koperasi merupakan semacam apa bahasanya itu pengganti atas posisi kolektor? Kalau menurut saya kok makanya tadi kan kalau pas ini pasti kita bayang kita kan taat hukum ya gitu ya. Taat hukum artinya maka PT Timah kan akan dalam tanda petik melakukan pembinaan, melakukan pengawasan gitu kan terhadap teman-teman di pengurus koperasi ya supaya ini on the track. On the track dari sisi hukum pertambangannya, dari sisi lingkungannya, termasuk dari sisi keuangan negara artinya pemasukan negara on the track gitu kan. Jadi kok kalau saya membayangkan pengelolaannya akan lebih clear. Walaupun kemudian nanti kolektor akan berbondong-bondong ke koperasi untuk ya itu kemungkinan bisa modal. Bisa jadi bang, bisa jadi juga. bergeser kan, ke sana. Nah bisa jadi kolektor itu sebagai ketua koperasi nanti. Ada juga seperti itu kan, bisa jadi juga kan. Kan daripada diburu-buru satgas, lebih baik saya jadi ketua koperasi aja. Ya ada kemungkinan bang. Jadi ya tinggal filter kan, filter di PT Timah, filter di artinya koperasinya juga kan, dan termasuk ya sebenarnya kita berharap kan koperasi itu memang jadi kan kalau cita-citanya si Pak Hatta ya setahu saya ya sebagai wujud koperasi itu kan jadi sokogurunya ekonomi kan, jadi lokal gitu kan. Jadi betul-betul mengakomodir masyarakat lokal dan itu juga mampu dan dikelola dari oleh dan mereka kan, dari oleh untuk mereka sendiri. Oke, dengan lembaran baru ini berapa kira-kira yang
bisa dihasilkan PT Timah untuk Kalau itu saya nggak bisa prediksi, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Angkanya terlalu luas ya? Terlalu luas. Tapi setahu saya ya? kan terakhir kan Pak Diro tuh menyampaikan katanya cadangan kita hampir 20 tahun ke depan ya, kalau nggak salah terakhir ya. Betul. 20 tahun ke depan aman gitu ya kan, produksi kita. Artinya 20 tahun ke depan ya Timah masih primadona. Betul. Masih primadona di Bangka Belitung. Iya. Walaupun masih ada juga ekonomi yang mazhab mulai berdatangan juga, Bang. Nah, saya coba mencermati itu setelah ada lembaran baru kemitraan PT Timah dengan koperasi atau mungkin BUMD atau BUMDes di Bangka Belitung. Bagaimana dengan soal reklamasinya sendiri, Bang, di sini? Ya, sebenarnya ini juga jadi catatan kita ya. Justru menurut saya dengan makanya ketika misalnya desa A dikelola oleh koperasi A, artinya di situ ada IUP-nya, ya dibatasi misalnya berapa hektar gitu kan. Nah, tanggung jawab reklamasi dan pasar tambang itu artinya dikontrol terus harusnya kan, dikontrol terus gitu kan. Walaupun sekarang memang reklamasi itu kan paradigma tidak harus hijau ya, paradigma sekarang itu kan bisa ada untuk peruntukan yang lain sesuai dengan kondisi lahan gitu kan ya. Nah, menurut saya oke, kita mulai dari nol nih kan reklamasinya ya. Jadi jelas nih ya. Jadi PT Timah misalnya melalui mitra tadi, melalui koperasi itu kan melakukan pengawasan gitu kan ya. Jadi ini ada 10 hektar dikasih, sudah selesai dilaksanakan ya, reklamasi di tahun yang sama misalnya atau bagaimana gitu ya, sesuai dengan kan ada jamrek juga yang harus di setor ya kepada negara, nanti kan dikembalikan lagi kalau mereka sudah melaksanakan gitu kan. Iya, menurut saya kok harapan saya, Bang, dengan pengelola tata kelola yang tadi melibatkan BUMDes, BUMD atau mungkin koperasi tadi ya, reklamasi ini karena itu di desanya sendiri misalnya gitu ya. Jadi menurut saya rasa tanggung jawab itu akan lebih ini gitu kan. Aware-nya itu lebih tinggi lah maksud saya ya. Dibandingkan sekarang yang nomaden yang pindah-pindah yang selesai bubar gitu kan. Datang gali dan pergi kalau judul buku, Bang. Datang gali dan pergi itu bukunya Walhi itu. Dan itu berarti Abang melihat bahwa ketika ini tadi sudah lembaran baru, reklamasi juga akan lebih terjamin di Bangka Belitung. Menurut saya iya, Bang. Ya, supaya karena tadi harapannya kan ini kan dikeroyok rame-rame maksudnya ya. Dikeroyok rame-rame tapi jelas siapa yang akan bertanggung jawab karena di lokalitasnya masing-masing kan. Dan tadi karena melibatkan orang lokal, ya harapannya kita kan mereka punya aware yang tinggi dan mungkin masyarakat kan tetangganya kan sama warga desa nih, Bang. Kamu kemarin tapi sebelah situ tutup dong gitu. Itu kalau kecil, Bang. Kalau uangnya gede juga. Itu gimana kalau kemudian ada niat misalkan PT Timah punya IUP, kita tanggung jawab untuk reklamasi. Bagaimana dengan mungkin pemegang IUP yang lain? Sebenarnya sih, Bang, kalau kita berkaca dari itu kan suatu kewajiban ya. Walaupun terakhir kan kita tahu hampir ada sekitar 9 ya perusahaan di sini yang kemarin sempat dikasih peringatan kan. Betul. Ya, SP sama SDM ya. Walaupun peringatan itu sebenarnya kan lebih kepada keuangannya ya, penjaminan keuangannya. Kalau yang saya itu justru lebih saya apresiasi SDM, tapi saya lebih apresiasi lagi misalnya kalau yang lebih substansial, misalnya kualitas reklamasinya gitu ya. Jadi bukan soal jamreknya, tapi kualitas reklamasinya itu seperti apa hasilnya gitu kan ya. Bagaimana mengukurnya, Bang? Emang ada itu, Bang, indikatornya? Ada ukurannya. Ada ukurannya, misalnya berapa keberhasilan itu. Dan ya tadi persoalannya kan sekarang tadi semua sentralisasi, Bang. Jadi kadang-kadang kalaupun saya pertama tanya itu ya datanya semua enggak di Dinas Lingkungan Hidup atau di pusat, Bang, datanya karena desentralisasi itu gitu kan. Gitu, Bang. Oke. Kalau ngeliat itu kayaknya indah betul ya, Bang ya. Ya, dan tidak ada kerusakan lingkungan berarti kan kalau itu berjalan dengan baik. Makanya saya bilang misalnya kan ada beberapa pilot project nih yang PT Timah selalu tunjukkan ya, misalnya yang di sini atau yang di Belitung gitu kan. Cuman kan saya bilang bisa nggak nih project ini berlaku untuk semua. Untuk semua, jangan pilot project aja tapi berlaku untuk semua wilayah yang Anda tambang gitu kan. Kalau pilot project kan dikit, Bang, anunya ya namanya. Tapi kita pengen itu rata ya, hampir kalau itu bisa kita kasih jempol. Oke, kalau gitu saya mau ulang. Berapa sih sebenarnya kerusakan lingkungan di kita sendiri atas upaya tambang? Mungkin Prof punya hitungan sendiri. Kalau hitungan sih nggak punya ya. Tapi kan kalau data kan setiap tahun itu selalu dirilis ya. Dirilis sama, kalau sekarang kan Kementerian Kehutanan ya udah misah ya.
itu, waduh, angka persisnya nggak tahu bang. Tapi ada yang di luar hutan, ada di luar kawasan hutan, gitu kan. Tapi kalau kita berkaca dari kasus yang 300 T kan itu Besar ya. besar bang, ya besar. Walaupun sebenarnya hitungan itu juga sih, maksud saya kita seolah wow gitu ya dengan 300 T, cuma masalah konversi ke kitanya apa dampaknya. Betul. Dampaknya ke kita, Angkanya kelihatan, tapi lubangnya masih menganga. konversi kerugian itu apa ke Bangka Belitung gitu kan. Itu yang masih menurut saya kok bisa jadi PR ya pemerintah pusat lah gitu ya, karena mereka yang maksudnya mereka melakukan penindakan kita, dihitung kerugiannya sekian, tapi ketika denda misalnya atau ada sanksi buat si ininya, itu bagaimana konversinya ke, maksudnya uang itu supaya balik lagi ke kita gitu bang. Betul. Ada nggak misalnya jalan terobosan agar kerusakan yang sudah muncul, kemudian ada uang 300 T atas peristiwa itu dikembalikan ke kita? Jalan. Harusnya ada bang. Tapi setahu saya kan sempat ada yang menghitung tuh denda sama yang dikenakan ke beberapa puluh orang itu nggak menutup bang. Iya. Walaupun emang yang dihitung Prof. Heru Bambang itu, yang dihitung beliau itu juga termasuk yang potensial loss gitu kan ya. Tapi kan potensial loss juga artinya kita nggak tahu barangnya ini sekarang ya. Betul. Jangan udah digali lagi. Ya, saja sudah rusak lebih dalam lagi atau ada lubang baru lagi ya. Jadi makanya. Oke. Nah bang, bagaimana kemudian menyadarkan oke lah kalau perusahaan bisa kita minta reklamasi. Bagaimana memberi kesadaran ke masyarakat bahwa sudahlah kita ngikutin yang sudah ada IUP-nya, terorganisir, kemudian abang juga lebih terjamin dan tidak merusak lingkungan. Bagaimana menyadarkan masyarakat Bangka Belitung bahwa ayo sudah melek soal kalau you nambang sembarangan kerusakan makin parah. Pertama memang nggak mudah ya, dengan rasionalitas mereka. Mereka tadi ini anugerah Tuhan, kami nggak ganggu siapa-siapa. Ada seperti itu pernyataan kami nggak ganggu siapa-siapa katanya kan. Jadi kesadaran akan ketika tanya, tapi kan ini merusak lingkungan. Ada sebagian mereka jawab, kami tahu kok ini merusak lingkungan, tapi kami tidak digawe lain. Kami nggak ada pekerjaan lain misalnya gitu kan. Jadi emang menurut saya bang, untuk menumbuhkan kesadaran ini emang butuh effort yang luar biasa, semua stakeholders terlibat, dan tentu juga ya tadi sih ya, maksudnya makanya tadi ketika tata kelola ini coba kita tarik lebih baik, mereka kan harus dikasih dalam tanda petik ya janji-janji gitu ya, maksudnya bukan janji manis, maksudnya adalah ini lebih menguntungkan loh, Anda akan lebih safety, Anda akan lebih sejahtera juga gitu kan, dari sisi ekonomi, lingkungan juga akan terjaga. Nah ini emang nggak mudah sih, tapi menurut saya ini harus diupayakan terus gitu kan kepada para masyarakat, karena kalau kita biarkan seperti sekarang aja ya kita nggak berubah seperti tidak ini aja. Tidak akan berubah. Mereka sadar bahwa mereka merusak lingkungan, tapi mereka tidak bisa punya uang karena tidak gawean yang lain. Ya intinya agak susah move on dari tambang ini, agak sulit. Kecuali tadi artinya juga pemerintah menurut saya kan gini, di satu sisi kita ingin mendorong tambang ini legal, tapi tadi dengan catatan kita harus mampu meyakinkan kan, meyakinkan para masyarakat penambang ini bahwa ayo menambang legal, ini ada wadahnya, safety gitu kan, ada K3-nya misalnya, artinya nggak ada lagi nanti berita-berita di Bangka Pos dimakan buaya misalnya, tenggelam. Sering banget tuh ya. Iya bang. Kayak apa intinya, lalu kita juga sama-sama jaga. Karena kan kalau di IUP kan pasti dia sudah tentukan lokasinya, tidak lagi di sungai, di mana gitu kan, yang rawan buaya, yang rawan bahaya gitu kan. Kalau teknik menambang yang benar tuh bahkan ada waktunya bang, dia ada waktunya, kedalamannya berapa. Tapi kalau tambang-tambang masyarakat kita sekarang, maaf kan, tengah malam, di waktu hujan petir masih menambang. Tadi kan karena kan nggak ada SOP-nya, nggak ikut SOP gitu kan. Jadi hanya ketika ada yang tenggelam, ada yang tertimpa longsor dan sebagainya, karena tidak dikerjakan dengan tata kelola yang benar. Kalau kita upayakan terus bang untuk meyakinkan penambang. Ya tadi memang butuh misalnya anggap saja kita memang harus ada pilot project ya. Misalnya ada satu operasi, satu wilayah yang memang itu sudah jadi contoh ya, bisa jadi model, kemudian itu akan menular ke yang lain. Kalau menurut abang berarti memang SOP mereka ya untuk nambang
rakyat sendiri, biar tidak tadi ada hujan nambang, malam nambang, dimakan buaya. SOP-nya sebenarnya sudah ada ya sebenarnya untuk penambangan rakyat sendiri. Ada teknik penambangan yang betul ada bang. Ada Dia ada ketentuan, sudah ada ketentuannya maksudnya. Ketentuannya sudah ada. Kemudian juga wilayahnya kan dibatasi gitu ya. Sehingga ketika akan melakukan reklamasi juga jelas di mana lokasinya gitu kan. Ada bang, sudah ada sebenarnya. Sudah ada semua, berarti petunjuknya sudah ada. Tinggal bagaimana mengajak mereka gabung ke ini maksudnya. Iya. Bahkan kalau kita, jadi ada tuh misalnya mau mendaftarkan koperasi ya, atau mendaftarkan IPR misalnya, izin tambah itu ada formnya. Ada formnya itu jelas GPS titiknya di mana, ada pengetahuan kadesnya, kemudian berapa lamanya, di mana luasnya, tidak boleh punya tanah orang misalnya. Jadi kita coba meminimalisir semua persoalan, baik itu persoalan lingkungan, baik itu persoalan teknis penambangannya, persoalan keselamatan kerjanya. Jadi sudah di clearkan dulu di awal, bang. Itu sudah jelas bang, sampai saat itu sudah jelas. Ada tuh ketentuannya, ada. Jadi men itu ada tentang pengajuan IPR tuh ada formnya, bahkan sudah jelas. IPR-nya, petunjuknya sudah ada. Ada juga bang. Sudah ada juga. Sudah. Berarti tinggal endan aja dong ya? Ya sebenarnya ini makanya jalan kan harusnya, jalan harusnya. Sudah kan jalan, beberapa komponen sudah dapat IPR kan bang. Betul. Ada beberapa blok kan sudah dapat kan kita kan. Tinggal belum memberikan contoh seperti apa kemudian orang mau berbondong-bondong ke sana bang ya? Ya, nah ini makanya dia bilang mana koperasinya, PT Timah Mitra. Coba kita nih ya, ada satu model yang kemudian bisa jadi contoh untuk koperasi-koperasi yang lain. Oke. Kalau itu dibuka misalnya 50 koperasi Bangka Belitung, itu bisa menyedot berapa pekerja? Wah, saya nggak bisa nyebut kasasi kalau itu. Tapi kan kalau bayangan kita, kata Pak Presiden itu ada menutup 1000. 1000, oke. Kalau 1000 itu, anggaplah 1000 itu 1000 titik misalnya ya. Satu titiknya misalnya 5 orang misalnya, atau 3 orang kan bisa dihitung. Artinya berapa jumlah tambang masyarakat yang menambang di 1000 titik tadi gitu kan. 5.000 orang. Kurang lebih ya. Yang kesedot untuk bergawe di situ Pak. Itu penambangnya. Ya. Belum yang tadi bedagangnya Bang ya. Oh iya. Belum itu kan Bang, belum kehitung. Belum kehitung. Jadi kalau untuk misal kita punya jumlah 1,6 juta ya penduduk ya, kita. Jumlah penduduk kita. Kemudian dikurangi 5.000 masih sisa banyak Bang. Ya. Sisa banyak kan? Sisa banyak. Sementara mereka mau begawe di Timah aja misalnya. Timah aja. Iya, makanya sebenarnya hitung-hitungan ketergantungan dengan Timah juga sebenarnya kan kalau data BPS ya, setahu saya data BPS itu ada di BPS itu sebenarnya sektor kita ini kan justru 14 tahun terakhir itu malah menurun katanya ya, sektor di bidang tambang ini ya. Justru subsektor yang lain, pertanian, perikanan, industri, jasa itu yang justru naik gitu kan ya. Jadi cuman kan kalau bicara Timah kan selalu seksi ya, selalu ini kan. Sementara di masalah pertanian, masalah ini jarang kita explore lah gitu ya. Padahal sebenarnya ekonomi kita sebenarnya kan dulu kan juga saya waktu masih kecil bang, ketemu orang itu ya kalau nggak berkebun ya tambang. Enggak ketemu ke laut bang. Ke laut. Ya jarang ketemu orang nambang. Saya kecil di Belitung tahun 89 90 itu nggak pernah nemu orang nambang, karena nambang hanya PT Timah kan. Iya. Maksudnya masyarakat sehari-hari itu ya kalau nggak kebun ke laut gitu. Nggak ada. Kalau sekarang kan naik motor udah bawa mesin TI apa gitu. Kalau sekarang udah kelihatan gitu, maksudnya bebas. Kelihatan banget gitu kan. Kok makanya maksud saya sebenarnya apakah karena kita sudah punya histori bahwa sumber ekonomi kita itu juga adalah pertanian, perkebunan, kelautan gitu ya. Caranya kita adaptasi untuk back itu juga sebenarnya harus lebih mudah, walaupun lebih mudah karena sudah punya pengalaman. Ya, walaupun mungkin kata orang mungkin kan tantangannya berbeda, kondisinya berbeda gitu ya, bisa aja. Sepertinya ada peluang Bang ya ketika ini ditata dengan baik pertambangan kita. Karena kemudian ada beberapa cara dan petunjuk teknis untuk masyarakat Bangka Belitung beralih atau mungkin menjadi penambang yang baik di Timah. Nah kemudian kalau ini sudah berjalan baik, rantai pasok mana yang harus kita benahi lagi Bang? Penambang udah oke nih, udah melalui itu SOP-nya. Kemudian pemegang IO perusahaan juga sudah oke. Rantai pasok mana yang kemudian harus kita perbaiki lagi, Bibi? Menurut saya kok ya
makanya tadi Bang, maksud saya tinggal kan dari hulu ke hilir tadi ya. Ya. Dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari barang itu Diproduksi, diambil, kemudian proses penjualan. Ya sebenarnya sih saya sih berharap sebenarnya kan kita ada hilirisasi ya, hilirisasi Bang. Kalau hilirisasi saya sih membayangkan ya, misalnya karena kita nih kan barangnya ada di sini ya, bahan mentahnya ada di sini maksud saya ya. Tapi kita belum mampu ya, misalnya hilirisasi itu entah ada industri apa ya di sini yang bahan bakunya. Artinya kan gini, ketika ada investor yang mau masuk ke sini kan pasti karena kita bahan bakunya sini kan pasti harga lebih murah maksud saya. Betul. Entah apa ya industrialisasi yang bisa ada di bawah sini yang memang bahan bakunya timah, misalnya entah handphone misalnya, contoh sederhana ya, misalnya kecil-kecil apa, tapi kan mampu menyerap tenaga kerja gitu kan, menyerap kerja yang lebih. Makanya menurut saya kita itu Bang, SDM itu harus bergeser, menurut saya tuh bergeser tidak hanya nambang ya, tapi hanya di sektor nambang, tapi di sektor yang hilirisasinya gitu kan, ada di pabrik-pabrik misalnya gitu kan. Apa kira-kira contoh yang bisa kita lakukan Bang? Atau bisa kita undang investor Bang? Investor, ya, yang makanya yang bahan bakunya memang dari timah gitu kan, tapi industri besar, dan kita juga makanya SMK kita kan misalnya kita arahkan di bidang elektronik misalnya gitu ya, entah pabrik apa misalnya di sini yang itu bahan bakunya dari timah. SDM kita terserap, tapi SDM yang berpendidikan, SDM yang terampil gitu kan, bukan nambang terus kita bangga. Jadi kita tuh saya pengen hilirisasi itu justru menghasilkan pekerja-pekerja gitu, worker yang memang punya skill, punya kemampuan, bukan yang sifatnya tradisional menambang ya. Jadi soft skill bukan hard skill lagi yang mereka punya. Itu kan sebenarnya sudah menjadi cita-cita lama Bang, bahwa kita punya barang harusnya ada mungkin perusahaan sendiri yang tadi mengarah ke hilirisasi. Zaman Pak Joget juga sudah diarahkan ke sana, tapi kan susah juga. Susah atau nggak tahu ini ada apa Bang? Ya makanya artinya kan kalau dari sisi nggak tahu sih apa kendalanya ya. Betul. Kalau dari sisi apa namanya lahan kita luas gitu misalnya ya. Dari sisi energi saya pikir ya mungkin PLN juga sanggup misalnya, yang mampu misalnya kan. Artinya kalaupun kurang ya artinya investor masuk ya kita berarti harus tingkatkan gitu kan ya. Nah SDM ya artinya kan kita bisa siapkan misalnya kan yang tadi misalnya mulai diarahkan mulai dari SMK termasuk kami perguruan tinggi misalnya siapkan SDM yang memang mendukung support industri yang memang akan dibangun kan terkait dengan hilirisasi timah tadi, sehingga nggak selalu kita hanya jual pasir, jual batangan gitu kan, tapi ada industri kan sebenarnya kan ya logika sederhana kan, kita beli pisang sama kita beli pisang di daya kasih keju kan beda gitu ya. Gitu kan harganya udah berkali-kali lipat gitu. Sama kita jual jati keluar kita lagi yang beli di sini ya. Oke. Dalam bentuk kursi kan. Sebenarnya bisa dilakukan di Bangka Belitung ya. Menurut saya kok harusnya bisa Bang. Bisa ya. Bisa ya. Kita juga nggak jauh-jauh dari Jakarta misalnya ya. Kalaupun area pelabuhan kapal nanti yang memang dibutuhkan untuk industri itu kan nggak jauh juga. Sumatera, Palembang dekat. Sini ke Jawa dekat. Jadi sebenarnya posisi kita di tengah-tengah sebenarnya kan. Mendukung sebenarnya ketika itu dilakukan hilirisasi di sini. Iya. Di Bangka Belitung. Menurut saya harusnya jadi. Tapi kemudian kenapa tidak mau? Tidak bisa juga, tidak ada satupun investor kan sampai saat ini loh Bang. Iya. Makanya kadang hilirisasi ya kan kepala daerah misalnya, kepala daerah yang maksudnya hilirisasi itu selalu jadi PR yang nggak selesai ya. Iya. Maksudnya kan ketika ada kolaborasi antara BUMN dengan kepala daerah lah, yang penguasa daerah itu ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan ini barangnya ada di sini loh. Ya. Jadi oke lah yang lain ya, misalnya kan kalau sekarang kan kalau nggak salah sedang sedang fokus ke kelapa misalnya gitu kan ya. Salah satunya kan ya. Nah, lagi happening tak kelapa. Maksud saya kenapa nggak ini? Misalnya kelapa iya. Tapi ini juga. Ini tambang juga ya. Iya maksud saya karena barangnya ada di sini gitu kan, yang jelas. Makanya Pak Dir bilang kan 20 tahun ke depan aman produksi kita kan, gitu, cadangannya ada gitu kan. Artinya barangnya ada gitu kan ya. Nah, kenapa nggak kita bangun di sini sehingga hilirisasi itu nyata dan berdampak luas ya bagi Bangka Belitung. Nah, ada satu peluang lagi Bang, bahwa selain timah kita juga ada kemarin sebut Pak Presiden soal monasit.
Bahkan kemarin kita tanyakan ke SDM, masih dihitung sebenarnya atas sumber logam tanah jaring di Bangka Belitung. Masih besar kah di Bangka Belitung? Hitungannya kemarin 40.000 ton, Bang. 40.000 ton. Pak Presiden tersebut. Oh ya, banyak kalau gitu. Banyak. Banyak. Nah, nah Munas ini ya tadi kalaupun ada ya maksudnya jangan sampai bernasib sama dengan timah misalnya gitu kan. Maksudnya kita daerah kepulauan ini ada SDA ya, maju-maju buat kita maksudnya itu kalau bisa kan gitu ya. Jangan kita dapat kerusakan lingkungannya, dampak lingkungannya, tapi kemudian dampak efek ekonominya kita udah royaltinya juga kecil gitu kan. Industrinya nggak ada di sini. Industri juga. Nggak ada industrinya di sini. Nggak ada dampak ekonominya juga. Iya, kerusakan gitu ada kan. di sini. Jadi kita hari-hari sejak keran timah, tambang timah di 9899 dibuka sampai hari ini kita hanya bicara tentang menambang kan. Ya, kita belum bicara, kita hanya bicara tentang masyarakat menambang, belum bicara tentang masyarakat yang ada industrialisasi, yang masyarakat yang terlibat dalam sebuah industrialisasi hilirisasi timah. Kenapa ke situ, Bang? Bahwa kita hanya terjebak pada pikiran eksploitasi. Ya, kan tentu butuh memang, maksud saya ya political will dari pemerintah juga lah ya, minta pusat, minta daerah. Termasuk ya BUMN sendiri menurut saya ya, artinya mereka yang punya kewenangan, mereka yang punya sumber daya juga gitu ya, mereka yang juga punya jaringan untuk bisa memastikan atau mengundang investor misalnya membangun di Bangka Belitung, entah di Belitung, entah di Bangka, tentang hilirisasi, supaya hilirisasi timah ini nggak jadi hanya ide gagasan saja dari setiap ada pergantian kepala daerah misalnya atau setiap apa selalu stop gitu kan tentang ide hilirisasi, tapi kemudian realnya itu kita nggak mulai maksudnya gitu kan. Itu kalau kita serahkan lagi ke pusat atau goodwill pemerintah, apa nggak kembali lagi ke zaman dulu 98 bahwa ya sudah kita lihat pusat mau ngapain nih. Ada kayak misalnya oke lah kita aja lah kayak misalkan dulu di ketika kita ingin mendirikan provinsi kan kita yang minta. Iya. Nah, kenapa kemudian untuk ini urusan hilirisasi, kenapa kita yang nggak minta juga ke pemerintah pusat mungkin? Daripada menunggu, jadi lama juga nunggunya kan ya. Betul. Memang saya ada inisiatif ya. Betul. Ada inisiatif dan ya saya juga nggak tahu lah memang apakah memang butuh uang yang besar ya misalnya untuk hilirisasi itu. Tapi kan kalau kita maksudnya mulai dari apakah nggak bisa maksudnya kolaborasi antara pemerintah daerah maupun menggunakan investor asing misalnya investor dengan timah misalnya ya. Betul. Untuk ya kita mulai dari yang nggak usah yang besar lah gitu ya, nggak usah yang besar langsung misalnya menyerap 2.000, nggak usah. Coba lah kita serap dulu alumni SMA SMK kita misalnya yang elektro misalnya gitu ya, atau teman-teman di kami yang elektro kami S1 itu kemudian ada industri yang memang cukup dengan modal yang disanggupi misalnya gitu ya, juga keterlibatan dari perbankan misalnya kan ya, perbankan juga ikut gitu kan. Menurut saya kok harusnya bisa ya kita punya hilirisasi timah gitu ya. Jadi bukan sekedar tadi menjual pasir, menjual balok, ya sayang aja nilai ekonominya kan kecil. Tapi kalau kita bisa ciptakan di sini harusnya, dan menurut saya kan tetap butuh support juga Bang dari pusat ya. Tetap butuh support juga dari maksudnya sebenarnya kemarin kedatangan Pak Presiden ke sini misalnya kan melihat bahwa ini ada triliunan loh uang yang bisa kita selamatkan gitu kan ya. Lalu artinya kan potensi timah besar gitu misalnya di sini ya. Ya harusnya juga ada supporting tentang gimana membangun hilirisasi timahnya di sini, bukan hanya sekedar dalam tanda petik menindak ini, tapi potensi yang ada ini gimana nih supaya bisa berdampak luas ya, bagi kita lah terutama ya, dari Bangka Belitung sebagai provinsi. Dulu kan kalau nggak salah disebutkan karena kita nggak ada duit. Nah, setelah kita ada Danantara kan harusnya bisa dong ya menggunakan dana Danantara hilirisasi di Bangka Belitung. Iya, kalau saya melihat, maksud saya juga baru ini melihat maksudnya Presiden yang begitu fokus ya dengan kita, dengan Bangka Belitung. Bangka Belitung, ya kan? Ya sudah berapa kali Presiden maksud saya
fokus tentang Timah ini sampai datang, kemudian juga ada masuk jadi isu nasional gitu kan ya. Betul. Dari tahun 2024 soal 300T, 2025 nyambung nih Bang. Ya. 2025 bahkan presiden ke sini. Ya. Gitu kan ya. Jadi maksud saya concernnya tuh Ke Bangka Belitung Bangka Belitung sebenarnya. gitu kan ya. Nah, concernnya itu maksudnya bukan hanya soal tentang penegakan hukum kan harusnya. Betul. Kan. Kali kan masih concernnya masih tentang penegakan hukum kan? Ya. Masih penegakan hukum. Oke, penegakan hukum kita sepakat sama-sama kita benahi. Tapi juga next apa? Next kan harusnya maksudnya Timah ini ya jadikanlah hilirisasi ini terwujud di Bangka Belitung dan tinggal dikeroyok kan beberapa kementerian. Betul. Saya kemarin menduga ketika beliau ngomong Monasid berarti arahnya ke Monasid nih arahnya. Jangan-jangan jalan Tara itu bisa dipakai di sini untuk logam tanda jarang. Setelah beliau kan bertemu juga dengan Trump di Amrik yang deadlock dengan Cina soal logam tanda jarang. Jadi kan sebenarnya kalau ngelihat petanya, kalau dicocok-cocokkan sebenarnya ini ada peluang loh Bangka Belitung untuk tadi menjadi bisnis tertentu atau industrialisasi tertentu. Nah tinggal bagaimana mungkin Prof bisa ngasih sounding juga bagaimana kita kemudian mengkampanyekan ini, ayo dong biar kita kelola deh. Iya. Sama ketika kita minta ini menjadi sebuah provinsi. Nah apa yang harus kita lakukan untuk mengarah ke sana Prof, bahwa mengingatkan kita bisa sebenarnya untuk tadi banyak peluang sebenarnya. Ya, tadi sih menurut saya pertama kan ini kita sudah mulai mengatur tata kelola ya. Betul. Sudah mendesain ulang lah. Ya. Kita ingin lembaran baru tentang tata kelola Timah. Ya. Di satu sisi kita di level hulu kita coba libatkan masyarakat secara legal. Di sisi hilirnya tentu kita ingin ya ada hilirisasi ya, yang itu nanti akan menyerap tenaga kerja di lokal dan juga tentu akan menguntungkan kepentingan daerah ya kan. Dan kita tidak ingin menambang terus gitu. Kalau perlu bayangan saya ke depan itu kita yang nambang itu pakai robot Bang, misalnya gitu. Oke. Ini lebih bagus lagi nih, pakai robot ya. Masalahnya masyarakat kita kan udah masuk ke bergeser ya dari masyarakat yang menambang ke masyarakat yang skill dengan skill yang. Jadi tinggal sedot aja masuk ke perusahaan, langsung jadi produk gitu ya. Iya, jadi masyarakat kita sudah bergeser kemudian tidak hanya menambang, artinya kan memang ini butuh SDM yang qualified kan, butuh artinya memang butuh intervensi dana, intervensi entah beasiswa, entah intervensi. Nah kalau ada investor masuk kan ada transfer teknologi juga misalnya gitu kan. Jadi sama-sama memang harus melibatkan semuanya. Tadi SDM misalnya kan, berarti harus sekolah-sekolah, perguruan tinggi juga harus siap kan mencetak. Jangan sampai nanti udah ada investor masuk ternyata dari luar nanti SDM dari kalau kita nggak siap gitu kan, lagi-lagi kita hanya nambang gitu kan. Nah jadi saya pengennya kita bergeser dari menambang itu ke tenaga yang profesional, yang punya keterampilan di bidang ekstraktifnya, tapi bukan ekstraktif yang menambang, tapi ekstraktif yang memang industrialisasi sudah gitu. Dan itu bisa. Menurut saya bisa Bang. Bisa. Kita punya barangnya, SDM-nya kita siapkan. Nah, gimana kita meyakinkan investor ya Pak, misalnya pemerintah daerah ya, gubernur, kabupaten kota, termasuk PT Timah lah yang harus mampu bagaimana nih kita bangun di sini maksudnya, yang di luar. Betul. Kalau kita konsisten Bang. Harus konsisten. Tapi ada faktor kedua Bang. Apa tuh? Konflik kepentingan. Ya. Kan itu sudah pernah ya kita mau dibangun apa dulu ya, saya lupa. Chemical apa itu ya? Betul. Nggak jadi kan? Ya, politis lagi akhirnya. Dibangun di luar ya, di Cilegon apa di mana tuh? Cilegon. Iya, nah. Ya itu juga makanya dulu bisa lepas ke sana gitu kan. Ya konflik kepentingan tadi Bang, kepentingannya macam-macam kan soalnya. Nah, makanya itu saya tadi bilang ke Prof, gimana caranya agar kita saja yang mendorong itu agar menjadi industrialisasi di Bangka Belitung. Ketika misalkan terjadi banyak kepentingan di situ. Siapa yang kemudian jadi leader di sana? Prof, kira-kira untuk tadi membawa ke arah tadi hilirisasi adalah industri untuk Timah sendiri. Menurut saya tentu pemerintah daerah ya. Misalnya Pak Gub ya. Pak Gub dengan PT Timah misalnya ya. Dan didukung oleh stakeholder semuanya punya komitmen dan tentu nanti akan jadi
legacy juga kan ya, bagi Pak Gub misalnya ketika ada hilirisasi timah di Bangka Belitung, meskipun mungkin step by step lah, misalnya tahun pertama apa, misalnya 2026 kita mulai apa nih tahapannya, tahun 2027 apa, jadi ada langkah menurut saya, ada langkah menuju ke sana. Bangka Belitung emas ya. Iya, sesuai dengan ininya ya. Iya. Jadi Bangka Belitung emas sudah disiapkan tahap-tahapannya. Jadi step by step itu kan memang nggak mudah kan. Ya. Kita sih tahu tidak mudah, tapi kan menurut saya kalau kita mulai harus dimulai gitu kan. Kan harus ada banyak intervensi soalnya. Intervensi anggaran, intervensi SDM, intervensi tadi misalnya kalau kan seingat saya itu masalah lahan ya katanya yang kimikal itu kan. Nah ini berarti kan lahan misalnya juga. Jadi BPN juga support misalnya sebagainya. Jadi kita pengen semua itu satu kata gitu ya, kepentingan untuk kepentingan Bangka Belitung. Untuk mungkin ya tadi bukan 5 tahun tapi mungkin 10 tahun atau 20 tahun kemudian kan dampaknya baru akan terasa gitu kan. Tapi kalau emang tadi Bang bilang kepentingannya 5 tahun sekali ya emang susah juga. Agak susah ya. Gak jadi kalau itu Bang. Nggak jadi barang tuh. Oke Bang, yang menarik kan. Jadi Abang sudah cerita dari hulu, kemudian hilirisasi, ada industrialisasi, kemudian dari sisi hukum juga sebenarnya sudah siap, SDM juga sudah siap, tinggal tadi konflik kepentingan atau mungkin leadership dari pemerintahan dan mungkin juga dari timah. Closing statement-nya Bang untuk tata kelola timah di Bangka Belitung, yang ingin Abang suarakan apa? Atau Prof suarakan apa? Ya menurut saya begini ya, mari kita sama-sama ya, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, ya, timah, termasuk kami juga dari perguruan tinggi ya. Itu kita dalam tanda petik tadi saya bilang kita buka lembaran baru untuk tata kelola pertimaan ini, penegakan hukum jalan, harapan kita kan tentu on the track gitu kan ya, sehingga betul-betul penegakan hukum ini memang sesuai. Lalu yang kedua ya harapan kita kan dengan tata kelola yang baik ya tentu tadi bisa lebih luas aksesnya dengan melibatkan koperasi, melibatkan BUMDes misalnya atau BUMD, dan itu akan memberdayakan di level daerah sampai ke level desa. Yang ketiga ya tentu dengan menambang secara legal tadi masyarakat akan safety kan, safety kemudian aman, kemudian juga ya kita tuh pengen kesejahteraan yang dicapai. Tapi di sisi lain ya yang terakhir ya tentu menurut saya step by step hilirisasi itu harus dimulai Bang. Jadi sekarang ini mumpung Pak Gub masa baru tahun pertama kan misalnya, saya yakin mungkin timnya juga sudah berpikir ya tentang ini supaya maksudnya supaya ini tata kelola jalan hilirisasi juga sudah mulai ditapaki gitu kan, supaya bersamaan gitu kan itu Bang. Oke, itu dia dialog ruang tengah kita dengan Profesor Dr. Dwi Haryadi, Guru Besar Ilmu Hukum Pertambangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Dan Tribuners, pembaca setia Bangka Post, kita akan kembali ke dialog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.